Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pastinya anak ibu semuanya di rumah walaupun belajar daring dalam kondisi sehat walafiat. Untuk pertemuan pertama sekali, kalian telah melihat video perkenalan yang telah ibu lampirkan atau letakkan di Google Classroom. Nah, untuk yang kedua ini adalah materinya. Ekonomi. Yang pertama, tujuan pembelajaran, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, kemudian dapat menjelaskan pembagian ilmu ekonomi. Coba perhatikan gambar yang ada, kalian lihat. Di situ adalah gambar orang yang sangat banyak mengantri. Nah, betul. Itu adalah orang yang mengantri mengisi bahan bakar yang biasanya terjadi hampir setiap tahun. Nah, tahukah kalian apakah penyebabnya? Ataukah apa nama itu? Nah, itulah namanya kelangkaan. Kelangkaan merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dengan adanya keterbatasan alat pemuas. Masalah inilah yang menyebabkan kita wajib mempelajari ekonomi. Ekonomi berasal dari oikonomia, yaitu aturan atau manajemen rumah tangga yang baik. Menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi atau mata pelajaran tentang cara-cara orang dan masyarakat dalam membuat pilihan, ada atau tidaknya menggunakan uang dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada di dalam bumi untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, sekarang kalian sudah mengerti bukan apa maksud dari manfaat dan maksud kita belajar ekonomi? Ya, untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, materi yang kedua yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibedakan atas 3 kelompok dasar, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi berdasarkan teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Kemudian untuk teori ekonomi terapan itu bisa dipelajari, namanya adalah ekonomi makro dan mikro. Apakah itu ekonomi deskriptif? Yaitu ekonomi yang menggambarkan keadaan perekonomian sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Contoh yang paling nyata adalah data statistik mengenai jumlah pengangguran di Indonesia atau mungkin di Kota Batam. Yang kedua, teori ekonomi terbagi atas 2. Teori adalah berdasarkan landasan dari pemikiran tokoh-tokoh ekonomi yang mereka melihat dari fakta, kemudian diargumentasikan. Nah, jadi teori ekonomi ini terbagi atas 2. Yang pertama, ekonomi makro, yaitu meneliti fenomena ekonomi yang sangat luas, ruang lingkup lebih luas. Contohnya adalah tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Kedua, ekonomi mikro. Mikro adalah lebih kecil atau cakupannya lebih sempit, yaitu mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Contohnya adalah bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan seandainya bahan baku yang ada di dalam perusahaan itu sangat menipis. Ketiga, ekonomi terapan dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Artinya, dia menggabungkan antara teori ekonomi deskriptif dan teori ekonomi
yang telah disampaikan oleh para ahli. Jadi terapan ini adalah aplikasinya. C. Prinsip ekonomi, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Wah, kalau mendengar kata prinsip ekonomi, pasti kalian akan mengingat prinsip kehidupan. Ya, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Contoh, prinsip ekonominya adalah dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bisa juga dengan pengorbanan yang rendah-rendahnya untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Kegiatan ekonomi, setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu konsumsi. Apa itu konsumsi? Apakah itu produksi? Dan apakah itu distribusi? Nah, 3 kegiatan ini pastinya sudah pernah dipelajari di SMP. Kita ulang kembali. Konsumsi, kegiatan menghabiskan nilai barang atau jasa. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi, kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa. Motif ekonomi adalah alasan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, ketika orang ingin menabung, bahwa pastinya dia memiliki motif, yaitu ingin membeli suatu barang yang diinginkannya. Kemudian politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Nah, pastinya ada pernyataan positif dan normatif yang akan terjadi di dalam masyarakat. Apa itu pernyataan positif? Ini adalah lebih menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Contohnya adalah pada saat menjelang Lebaran Idul Adha, banyak sekali para ibu-ibu yang membeli bumbu dapur. Kemudian banyak sekali permintaan untuk membeli sapi atau kambing untuk melaksanakan kurban. Pernyataan normatif menggunakan studi empiris dan prediksi ekonomi positif, yaitu menggabungkan kedua-duanya dengan pertimbangan nilai yang mencerminkan gagasan ideal tentang masyarakat dalam rangka memperoleh rekomendasi kebijakan. Ibu ambil contoh, apabila pada tahun lalu terjadi inflasi di Batam adalah sekitar 1,2%, maka pemerintah untuk menekan laju inflasi pada tahun ini akan mengevaluasi kembali kebijakan apa yang telah diambil pada tahun lalu. Nah, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa mempelajari kembali, walaupun satu ataupun sedikit ilmu yang kalian dapatkan tanpa tatap muka, tapi yakinlah itu adalah menambah pundi-pundi ilmu bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.